bisa ngonten sepuasnya tanpa memikirkan beban hidup. Karena udah beban hidup udah berat ya, ngapain kita gendong carrier berat lagi. Kapan lagi makan with the view? Halo. Tuh lihat. Kita sampai di sabana kecil, kita mau istirahat dulu guys. Dan ini tiba-tiba udah nyampe di stasiun Bangkok. Sekarang jam 9. Ya, pintu keluar. Nah, sekarang aku udah sampai di stasiun Madiun jam 15:13. Baru-baru tadi kayak sekitar 20-25 menitan. Abangnya ngebut. Terus tadi abangnya minta Instagram aku, ternyata dia juga pendaki dulu. Sekarang kita langsung aja, let's go. Tadi aku beli tiketnya tuh harganya 170 ribuan dari Madiun ke Surabaya Gubeng. Itu aku go show, terus nanti bakalan ketemu anak-anak sama open trip lainnya. Pengen beli kopi, cuman udah ribet banget ya nentengnya, jadi nanti aja. Lihat, barangku banyak banget. Ini kereta aku 15:27. Sekarang udah nyampe. Jadi aku bakalan turun stasiun Surabaya Gubeng, terus nanti aku bakalan ke stasiun Surabaya Turi, Pasar Turi, terus ketemu anak-anak, terus kita bakalan travel ke base camp sekitar 4 jam kalau nggak salah, terus istirahat besok trekking. Aku nggak banyak rekod ya, jadi kayak beberapa aja, karena ini aku rekodnya pakai HP, belum pakai kamera. Lagi setengah 8 menit. Ini aku udah mau nyampe, sekarang aku langsung pesan ojek buat ke stasiun Pasar Turi. Nah, sekarang jam setengah 6 sore, aku baru sampai di stasiun Surabaya Gubeng. Aku bakalan lanjut nyusulin orang-orang ke stasiun Pasar Turi. Saya let's go. Sendirian habis naik kereta ini. Ini carrier aku bener-bener berat banget, kayaknya sekitar 20 kilo ada. Terus powerbanknya dua-duanya tuh aku masukin sini, jadinya biar nggak berat gendong itu loh, aku nenteng-nenteng. Sekarang kita mau ke pintu keluar. Nanti aku mau foto ini nih, loh. Ini nyampe langsung disambut sama sunset. Tuh. Mari ke tengah. Aku lagi belanja banyak banget. Coba tebak habis berapa? Ini buat pegel-pegel nih, wajib. Nah, sekarang jam 19.43 dari stasiun Pasar Turi. Kita udah dijemput, si travelnya tuh lagi di sana. Nah, ini lagi nyamperin anak-anak. Bener-bener seberat itu ya carrier aku. Tadi aku habis bikin video ala-ala yang mendaki itu. Ini outfit aku. Let's go guys. Lagi nunggu apa? Kenapa nggak kita ke sana? Kita udah bayar. Wih, asik. Jadi kita harus dijemput. Wih. Tuh, Surabaya Pasar Turi. Ini teman-teman aku pada orang Sunda guys. Dan dia juga konten kreator. Jorot. Jorot. Nah, sekarang jam 19.34. Ini anak-anak pada nyari tempat buat si travel kita. Tuh. Berat banget carrier aku. Terus rencana nanti kita tuh bakalan di rest area mandinya katanya. Terus siapin barang-barang yang mau ditinggal. Baru nanti persiapan dandan-dandannya tuh di base camp katanya gitu.
Perjalanan tadi aku lihat sekitar 4-5 jam buat ke base camp Baderan apa nanti lah ya, aku belum tahu karena aku belum pernah naik Argopuro guys. Ini kita di stasiun Surabaya Pasar Turi itu. Lagi cari isi mobilnya. Nah sekarang jam 19.52, travel kita udah sampai tuh, mau masukin semua barang-barangnya ke dalam mobil. Ini mau naik satu gunung tapi satu orang 3 tas. Dua gunung. 3 puncak. Abang supirnya mana? Nih supirnya. Supir tim. Itu abang supirnya tim. Ini abang supirnya. Bang, berapa jam? 4-5 jam. Terus nanti kita ke rest area berapa jam dari sini? Dari sini 3 jam guys. Kita jadinya mandi di rest area apa di base camp? di rest area. Di rest area. Makan sate dulu sambil nungguin orang-orang pada masukin tas ke travelnya. Iya nih. Ya mi choice. Boleh dong pegang. Gini. Apa gini? Vlog. Oh. Nah, kita lagi makan dulu ya. Makan apa tuh? Sate. Jadi. Sate. Gak pakai nasi, gak pakai lontong, gak pakai kecap. Habis ini kita mau tidur. Oh iya benar. Berapa jam dari sini ke base campnya? Sekitar 4-5 jam. Oh. Terus nanti kita stop di rest area sekitar 2 jam dari sini, berarti jam 10 lah. Kita mandi di sana. Karena kalau di base camp nanti antri guys. Jadinya pas di base camp tinggal make up dan lain-lain. Terus Cus berangkat. Oke. Udah ini. Bisa mandi dan melengkapi logistik pribadi yang belum lengkap seperti air dan snack-snack ya. Perjalanan dari stasiun Pasar Turi isinya. Jadi kita tempatnya spesial nanti, nggak di base camp, tapi di tempat rumah porter. Kalau di base camp dengan peserta 17 seperti ini, kamar mandi cuma 2. Kalau kita kamar mandi di rumah porter cuma 1, tapi bisa ke kamar mandi tetangga yang lain. Soalnya saudaranya semua. Dan perihal barang yang saya himbau tadi, bukan masalah dadakan. Semua dari dulu saya bawa trip Argo, pasti saya himbau dari sini, bukan dari rumah, gitu ya. oke, sekarang jam 8:30 kita mau masuk mobil dan aku mau istirahat tuh guys. Sampai jumpa nanti di rest area mau mandi dan aku bakalan update. Di depan udah. Rame banget. Bodyguard gua. Kita naik travel. Nah ini lagi berhenti di rest area. Orang-orang tuh pada mandi, cuman aku kayaknya enggak deh. Tuh lihat, banyak banget. Ada kayak tipe-tipe toiletnya, cuman aku mau di sini. Jadi aku habis mandi di dekatnya musola yang ini. Tuh di toilet sana, murah banget kok harganya. Cuma 5.000 mandi. Aku pindah ke mobil karena aku belum bikin surat sehat di rest area, jadi aku pisah sama si elfnya ini. Aku duluan. Nah sekarang jam 1 berhenti ke klinik buat bikin surat sehat karena ini wajib guys. Let's go. Sekarang video ini tekanan darahnya. Dini hari banget ya bikin surat sehat. Ini wajib guys, aku mendadak dini hari banget baru bikin surat sehat. Sekarang kita OTW ke base camp. Let's go. Sekarang jam 2 baru sampai. Ini ngempet, masih nunggu. Tuh pada ngangkat barang. Tadi jalanannya kayaknya bikin pusing deh. Banyak banget. Nah ini barang yang dititip guys, tuh ditinggal di mobil. Terus orang-orang pada mau ke base camp tidur. Let's go. Lihat nih, aku sama cewek-cewek di sini, cowok-cowoknya di luar tidur. Udah 2:30. Selamat pagi, sekarang lagi sarapan sebelum kita naik ojek. Ini aku makanannya, tuh lihat. Kita bener-bener buru-buru banget. Aku nggak mau sambal karena nanti panas di perut.
pagi guys, sekarang jam 6:30 aku udah siap. Ini buru-buru banget ya karena si ojeknya udah nyampe dan carrier aku udah diambil. Soalnya kita mau langsung trekking, naik ojek sekitar setengah jaman. Karena kalau jalan jauh banget dan treknya itu becek. Aku mau ke kamar mandi dulu. Terus nanti aku bakal ngevlog pakai ini. Kalau aku ngerasa ribet aku pakai HP ya. Jadi kameranya nanti waktu kita di trekking. Oke, bye. Lagi pasang rantai. Tuh, kita lagi berhenti buat pasang rantai di rodanya. Biar apa, Bang? Biar gak licin. Biar nggak licin. Lagunya pakai hijau. Kita sampai di mata air OOTW. Ini belum ya? Belum. Mata air satu ini. Oke guys, sekarang jam 7:03 kita sampai di mata air 1. Sekitar 2,56 km lagi ke mata air 2. Mau terakhir di mana mata air 2 ya? Apa? Kita ngojek. Portal. Ya nggak bisa guys, cuman sampai portal. Padahal kayak enak ya. Supaya treknya bener-bener yang kayak Portal. ini nggak kebayang sih kalau musim hujan. Kasihan abangnya juga sih. Jadi kalian kalau naik mending musim kemarau. Ini aja nggak musim hujan, mereka pada pakai rantai. Rantai semuanya. Tuh. Salah? Gak ada ya?
Bieber. Untuk Kita lagi briefing. total 17 Dan orang. itu porternya. Boleh berhitung dulu dari kakaknya. Itu sampai base camp Bermi. Normalnya peserta biasanya minta ojek dari pos 2 atau pos 3. Tapi kalau Kelimu tuh rata saya tarik di pos 2 supaya tidak terlalu lama nunggu yang lain. Per pos ekstranya 50.000. Jadi misal nanti di Bermi nambah ojek dari pos 2 ekstranya 50. Yang sini tadi ekstra 50 tapi nanti bayar belakangan aja supaya nggak bingung sekarang. Kita fokus pendakian ya. Oke. Posisi kita sekarang berada di portal. Perjalanan jika trekking dari mata air satu enak kita start dari portal. Oke. Rute hari ini kita menuju camp area Cikasur dengan waktu standar yaitu 6 jam. Estimasi waktu standar 6 jam. Kalau biasanya yang ikut rombongan depan itu bisa 4,5 jam atau 5 jam. Oke. Dari portal menuju mata air 2 dengan jarak tempuh 1,5 jam sampai 2 jam. Oke. Dengan kontur jalur, landai dan sedikit menanjak. Mata air 2 menuju Sabana Kecil. Diawali dengan tanjakan, lalu ketemu turunan sampai Sabana Kecil. Oke. Mungkin untuk pembawaan saya di jalur Argopuro ini menekankan, ya kan? Lihat bapak. Stretching lagi sebentar ya. Ini bapaknya lagi packing tuh, bapak porternya. Semangat bapak. Hah? Ini baju. Iya, maksudnya aman, gak ada yang barang pecah. Aman. Kalau yang ini di atas aja pak. Oh, bisa. Ke bapaknya dimarahin. Lihat bapak porternya lagi packing dan porter-porter di sini tuh ternyata nggak pakai carrier tapi pakai karung terus dipikul. Wakil sih ini ikut sampai kita turun. Tuh. Ada 5 guys. Sekarang lagi stretching. Limu Totar Indonesia. Pagi guys, sekarang jam 7.45. Aku start pendakian. Jujur, ini gunung yang tinggi dan yang paling pagi banget buat aku trekking. Karena pasti biasanya tuh jam 9, jam 10. Tadi ditawarin ojek carrier 1 juta. Itu sampai kita turun. Sebenarnya murah sih 1 juta. Tadi aku ngajak si Mamut sharing. Cuman dia masih mikir-mikir. Padahal mah enak ya 500.000. 4 hari nggak usah gendong-gendong carrier. Lumayan sih. Tapi kalau nggak bawa carrier juga gabut. Cuman kan enak gitu, bisa puas konten. Treknya masih masuk hutan, adem dan landai. Nanti bakalan aku update kayak tiap per pos-pos ya. Aku kurang tidur. Cuman tidur tuh 2 jam. Baru tidur jam setengah 3, bangun jam 5 karena aku harus dandan. Soalnya kemarin di briefing tuh ojeknya jam 6. Aku nggak mau tuh diburu-buruin makeup, jadi aku bangun duluan. Dan ternyata tepat waktu setengah 7 sesuai jadwal kita naik ojek. Gokil sih. Nanti estimasinya katanya tuh 6 jam sampai tempat camp. Terus kita bisa puas konten karena nyampenya sore ya. Sekitar jam 3-an gitu maksimal. Kita bakal ngelewatin Sabana Kecil, Sabana Besar. Ya udah deh. Nanti aku mau konten sepasnya, habis itu tidur. Karena masih ada hari esok. Dan aku belum dapat sinyal, aku belum bisa ngabarin siapapun. Habis ini ya kita cari sinyal. Kata abang ojeknya tadi ada di daerah Mandalawangi apa gitu. 1 jaman dari portal. Tuh lihat. Ini si Milky teman aku. Baik banget dia bawain barangku guys. Terus aku ada nitip di porter. Tuh guys, baru aku bilang ya. Baru juga setengah jam nggak ada. Si Mahmud bilang, Muti jadi nggak? Ayo. Ya. Jadinya kita mau porter sharing 500.000.
Oke guys, ini treknya kayak buka jalur gitu, agak sempit. Aku sama si Mamut jadinya mutusin buat ojekin carrier, satu carrier. Aku isi barang berdua. Kita kena harga sekitar 1.3-an lah. Nanti dibagi berdua. Gak apa-apa. Ini carrier aku isinya cuma cemilan. Kebayang gak sih? Kalau nggak ngantuk kita pasti bakalan lebih aktif. Ini karena ngantuk aja. Dan nggak ngebayangin sih bawa carrier berat treknya kayak gini. Malas. Kalau ada duit kita kirim ke atas. Porter aja. Tuh, lihat kayak gini. Sempit banget. Ini treknya turunan guys, lumayan lah. Enaknya tuh dia teduh, cuman udah mulai panas. Tapi panas-panas jam segini masih bisa lah toleransi. Oke guys, sekarang jam 8.45. Akhirnya kita sampai di mata air yang kedua. Aduh, tadi aku lupa bikin transisi yang mata air pertama. Sekitar 2 kilo lagi ke Sabana kecil. Lebih dekat ya daripada mata air satu ke sini. Airnya bersih mas. Tuh. Bersih banget. Ini porter-porternya pada lagi istirahat. Sumber air sudah kan. Bapak ini berapa kilo satu? 30-an. 30? Kalau punya saya itu Waduh. Kalau udah terbiasa mah kayak biasa aja ya. ya Kayak gendong daypack gitu. Mas. Tetap berat. Tetap berat. Iya kan orang itu bukan robot. Kalau robot enggak tahu berat. Oh benar. Mata airnya turun kemana? Ke atas. Ke bawah. Bawah sana kanan. Ya, jalannya itu. Oh itu tuh. Tapi dilarang mandi sama cuci kakus guys. Ke bawahnya. Tuh enak banget kalau buat istirahat di sini. Cerah banget, biru. Ke mata air. Jujur sih ini masih pagi, tapi menurut aku udah panas banget. Sekarang kita enak bisa ngonten sepuasnya tanpa memikirkan beban hidup. Karena udah beban hidup udah berat ya, ngapain kita gendong carrier berat lagi. Uang bisa dicari ya. Fisik gak bisa. Ya kita harus bisa sih sebenarnya kuat sih, cuman mager. Atur deh kan. Atur sebelum mungkin. Harus balik modal ya mbak ya. Iya. Nanti dibayarin si Mamut guys. Dibayarin adek berondong. Kamu ganteng itu patek celeng. Kamu tahu patek celeng? Apa artinya? Kamu ganteng. Enggak, tadi ada yang bilang anjing hitam. Tuh. Enggak percaya. Orang Sunda juga sering apa? Ngejailin orang Jawa. Jalannya apa? Itu bukan Jawa tahu. Madura. Inggris Timur. Oh beda. Jawa sama Madura tuh beda. Oh ini tuh Madura. Oh. Itu Inggris Timur. Makanya kalau pate celeng itu kamu ganteng. Kalau di sini panggilan bukan pate. Jadi setiap ketemu porter, patek celeng. Weh, patek celeng gitu. Lagi-lagi. Jangan. Paling bahasa halusnya sini. Orang Madura. Dari Rawambi cuma perjalanan 1 jam. Jadi tipsnya kalau kalian capek di gunung bawa carrier itu makin ke atas ojek carriernya makin murah guys. Tipsnya jangan langsung di bawah ya. Oh iya, iya. Jangan langsung di bawah. Jangan langsung di bawah kayak kita ya. Jadi nanti di pos berapa gitu baru. Kita mau males. Makin ke atas makin murah, makin nyampe Sabana makin murah. Per harinya jadi cuma 100. Kalau sama idolanya tuh masalah snack makanan jangan khawatir. Glowing. Aku tuh lebih suka naik gunung pakai topi ya, kayak cocok gitu loh. Kita istirahat lumayan lama tuh. Perjalanan Ada ceweknya.
Kita belum kenalan tahu di trip ini semuanya, nanti ya waktu istirahat. Lagi beneran. Ini pendaki itu TikTok. Udah gak apa-apa lah. Yuk yang udah siap, let's go yuk. Aduh itu foundationnya luntur. Itu foundationnya luntur. Dia baru sampai udah langsung jalan. Lagi. Jangan terlalu gitu mbak. Definisi punya teman harus proper kalau foto. Oke, agak nah gitu. Lagi. Oh benar. Jangan terlalu ngangkang. Apa sih? Bahasanya yang bagus dong. Terlalu ngangkang. Iya. Sampai bawah. Sampai bawah. Lagi. Emang kenapa kalau sampai bawah? Pendek. Iya kalau yang aslinya beda guys. Jangan terlalu gitu mbak. Nah. Biasa dikit ngapa duanya gitu. Ini adalah hiburan kita sama di trek. Aduh, kita kalau capek tinggal lihat mereka berantem aja. Ibu-ibu Pengajian. jempol dong. Ibu Ajabar. Tapi ibu-ibu Bandung tuh pendakinya keren-keren tau. Iya, ini kita ibu-ibu Bandung. Kita mbak-mbak lah mbak. Jangan main. Kamu aja, aku mah enggak. Nah sekarang jam 9:04 kita dari mata air 2 tuh bakal lanjut cus ngeng kuat nih nggak ada isinya. Let's go. Treknya udah mulai panas ya, makanya jangan heran kalau orang-orang naik Gunung Argopuro tuh pada bawa payung, karena tahu sendirilah panasnya kayak gini. Terus pas sudah nyampe Sabana bener-bener nggak ada tempat buat neduh, makanya mereka pakai payung. Terus kalau hujan tuh lebih enak juga sebenarnya daripada jas hujan, cuman emang agak ribet. Tuh treknya berdebu kalau pas musim kemarau tuh. Ya. Weh, cerah bro. Itu dia diupload. Semangat Bapak. Tuh, kita baru jalan bentar udah kesusul, guys. Intepe. Buri celeng. Weh, bapaknya kuat tuh bawa bis. Ada yang ketinggalan trekking pole nggak? Jujur aku capek. Sebenarnya masih kuat guys, cuman aku tuh ngantuk. Iya bayangin aja tidur cuma 2 jam. Year and Gil. Karena aku di travel nggak bisa tidur, main HP sebelum kita nggak ada sinyal. Tadinya aku berharap tuh di mata air 2 kita dapat sinyal dulu kan, mau ngabarin. Ternyata nggak ada. Iya udah. Ayam. Iya, 4 hari nggak ada sinyal, kayak seumur hidup baru ini kayaknya. Soalnya kalau Rinjani masih ada guys. Di dunia lain ya kok nggak ada sinyal tuh. Iya, kayak gelisah. Tapi nanti kalau pas udah ada sinyal tuh kayak bener-bener wow gitu. Oh waktu di Latimojong aku juga gitu. Tapi di Latimojong kan waktu itu aku habis putus ya guys, dari 5 tahun. Sekarang kan beda ya, punya ayang jadinya kayak Roll black. Kayak malas-malesan. menjadi Roll black. cute, menjadi cewek. Kalau dulu mah nggak apa-apa, nggak dikabarin. Kayak tuh di Sabana kikituan mana nih? Roll black. Iya nanti kalian Bodyguardku banyak. Rollerblade sambil ini ya. Nanti aku yang nanya udah siap belum? Rollerblade. Udah siap merbak. Tuh. Semangat. Semangat. Cewek-cewek keren nih. Astagfirullah. Ampun. Ini cowok-cowoknya pada kemana kak? Tidak ada cowok. Ini ada nih. Tadi ini dia leader kita. Dan di pendakian Argopuro kali ini aku bawa 2 powerbank 30.000 mAh, semuanya full. Insta360 X5 semua full. S Pro semua full, dan ada cadangannya semua. Pokoknya bener-bener kayak nggak perlu khawatir baterai kita habis ya. Cuman aku nggak bawa kameranya, kayak mungkin aku pakai waktu kayak hujan, terus kayak trek-trek ribet kayak tadi naik ojek. Ini masih bisa tahu ojek. Tuh lihat, treknya tuh kayak trek-trek bekas motor lewat gitu loh. Kan?
Ya nggak sih, kayak kata abangnya ini kita lanjut ke sabana kecil, treknya udah landai, nggak ada nanjak ya. Awas aja kalau ada nanjaknya. Kita suruh turun abangnya. Dan si Argopuro tuh ternyata bisa guys 3 hari 2 malam, cuman emang harus bener-bener ngebut, terus harus trekking pagi. Dan kalian mending porter deh, saran aku udah deh mending porter biar kalian enak gitu. Gimana Mbak? Aku beginilah ngap-ngapan. Itu carrier berat Mbak. Berat banget, Mbak. Berapa kilo Mbak? Kayaknya ada 50 kilo, Mbak. Lebay. Lebay, jujur lebay. Ini lihat cewek-cewek. Kakak kita kenalan dong. Bentar. Kenal ya semuanya ya, jangan kayak masing-masing gitu. Kayak kemarin kita bawa tuh satu kelompok beberapa orang kemarin itu. Ada 15. Halo Kak, namanya siapa? Siti. Siapa? Enggak, Siti. Siti. Dari mana? Dari Bekasi. Kasih kakaknya? Aku Syafa'ah. Siapa? Kita satu tenda loh, Kak. Oh iya. Iya. Dari? Bekasi juga sama. Kasih. Nah, Bekasi. Nah, Aku Bekasi. Wanda. Oh ini yang satu kamar sama aku tadi? Iya, betul. Dari? Tadi Dari Bekasi. Yang baju pink tadi? Bukan, Bukan. ya? Oh bukan, kakaknya iya lagi. Iya lagi. Ini abangnya siapa? Obek Selana. Oh nanti kalau misalkan saya ada yang tahu, nanti ada yang ngasih tahu. Pasti tahu sih. Siapa yang nggak tahu Enggak, sih? bukan. Nanti baik-baik. Oh, baik banget. Keren. Kamu? Engai. Oh, Ini Milky guys, temen aku. Milky. Engai. Waktu bersama dia itu waktu kisah. aku Yogi. Yogi Mbak. Iya, Mbak Yogi. Mbak Yogi. Lihat guys, ini kita treknya benar-benar landai banget. Puncaknya di sana bang. Baliknya lagi. Lihat. Oke sih. Lumayan buat santuy treknya. Berarti OTW sampai besok atau hari ketiga? Ketiga. Set ini benar-benar buka jalur apa ya? Jalurnya emang seperti ini, terus itu. Landai guys. Kalian kalau naik Argopuro ketemu pendaki banyak tuh gokil sih. Karena aku lihat tuh orang-orang pada ke Argo tuh sepi. Ya karena trek ini tuh panjangnya panjang banget. Panjangnya udah kelihatan dari 4 hari 3 malam aja. Ini baru hari pertama. Dewan tanpa sinyal. Panasnya tuh yang kayak panas banget karena lihat si awannya tuh biru banget semuanya. Tuh. Tapi bagus kalau di sabana cerah. Bikin video ala-ala gitu. Oke guys, setelah trek yang landai, kita bisa lihat si sabana kecilnya dari sini. Sama perbukitan yang bakalan besok kita naikin. Tuh. Sana. Jadi belakang ini tuh sabana besar. Oh berarti naik punggungan ini? Ya. Aku kirain ke sana, Bang. Oh, tuh jauh itu. Jadi nih di sini Oh, cuman tuh, naik nanti tuh ke atas, tapi nggak terlalu tinggi. Oh, yang hijau tua itu. Nah, itu ada tuh tempat pada istirahat. Pohon 1. Pohon 1 nanti sini. Betulnya deket sini. Cuma dikarenakan agak naik dikit, terus panjang jalurnya, sabana besar. Nanti Kayak makan butak ya? di sana. Kayak gunung butak gak sih pas ke puncak gitu? Nah, Dari sabana. Oh, kirain ke sana, guys. Ternyata kita nggak ke sana. Berarti di balik ini puncaknya. Lihat guys, aku salvok di sebelah kanan. Aku kirain Bromo. Karena mirip banget kan kayak bukit yang Widodari apa Widodaren tuh. Masya Allah ya, cakep. Tuh, turun. Di sini nyampe. Nah, ini treknya menuju sabana tuh turunan guys. Enak. Untungnya pas musim kemarau, jadi nggak becek ya. Mereka lagi istirahat di depan. Masya Allah, bener-bener kayak, ih, bagus, cantiknya. Itu aku kirain tadi kebakaran, ternyata batu-batuan. Kenapa? Akhirnya ya, sekarang tepat di jam 10:10 kita sampai di sabana kecil. Kita
Kita bakal istirahat bentar sebelum lanjut ke Sabana Besar. Terus aku lupa guys nyalain Strava. Padahal kalau dinyalain tuh lumayan sekitar 40 kilo kita. Ya udah deh nggak apa-apa. Keren, masya Allah. Wow. Kayak masih asri ya. Dan cerah gitu loh. Jadinya cakep. Ih, ada bunga ini. Verbena. Ini kayak yang di Semeru gak sih? Ih, keren banget. View-nya dari sini keren. Akhirnya kita sampai di Sabana Kecil. Kita mau istirahat dulu guys. Tuh, 10-19 sampai juga di Sabana Kecil. Tuh ke Sabana Besarnya 2 kilo. Wow. User cerah. Tuh guys, di sini ada plakat Sabana Kecil, terus ada keterangan juga ke Sabana Besar cuman 2 km kayak tadi dari kita ke mata air 2 ke sini. Istirahat bentar ya. Capek. Panasnya panas banget cuman bagus. Kalau buat ngonten masih belum yang hitam. Yang tadi istirahat udah pada lanjut duluan, kita mau istirahat bentar lah ya. Capek. Paling bagusnya itu Mbak Sabana Besar. Mbak Adi. Mahmud. Oh Mahmud. Mbak Mahmud. Kenapa? Mumut. Mamut mah itu. Apa? Sabana Besar kenapa? Sabana Besar itu paling enak. Karena apa? Karena makan siang, guys. Ngantuk dong. Iya, ngantuk, enak tidur istirahat. Mbak, nanti ada panggilan dari admin, Mbak. Nggak nyesel. Yang terlempang banyak. Lihat BTS-nya. Menang Chan. Jadi bahan percobaan tadi orang. Udah siap belum? Jalan-jalan ke Argo Puro. Oke, sekarang jam 10:42. Dari Sabana Kecil kita cuma bentar karena nanti kita bakalan lama tuh di Sabana Besar buat makan siang. So ya, panas banget guys karena udah siang bolong. Matahari udah mulai di atas nih. Tapi sabarnya bagus sih, kayak lawu ya, lawu via cetok. Cakep banget. Masih asri ya. Tuh cowok-cowok minimal peka lah disemangatin tuh ceweknya. Salting. Bener, salting. Bener, kasih Ini mah kita. Salting bener. Iya, duduk lagi Mbak. Capek nggak Mbak? Nih lihat jalur sebelah kiri kayak jalur bekas motor. Sebenarnya bisa ya, cuman nggak dibolehin. Padahal mah enak, langsung Sabana Besar gitu. Gokil sih, depan udah kabut tuh. Jalannya sempit, harus melipir. Aku udah capek guys, udah gak ada energi. Jadi vlognya singkat-singkat aja, kita simpan. Lihat treknya tuh dari tadi, dari Sabana Kecil nanjak terus guys. Dan panas, jadinya capek. Energiku udah 0. Teman aku masih energinya masih banyak dia. Aku mengantuk guys. Kayak bukan aku capek. Mau ngeluh capek. Biangnya siapa yang ngajak istirahat? Tiap ada pohon PW. Pada duduk. Ya semangat yuk. Masih dari 1. Masih ada kelanjutan dari 2, 3 dan 4. 4 hari kikian. 4 hari bro. Lu pikir 4 hari? Nggak capek. Untung partner. Maksud
Jadi sekarang kita lagi ada di Jepang, kalau nggak Korea ya guys. Tuh, lagi musim bunga-bunga tumbuh. Aduh, enak banget, Syahdu. Nah, saya mencium bau-bau udah mulai dekat sama sabana besar ya. Karena kayak udah kelihatan pohon gini, terus landai, curiga sih. Jujur janggal. Jujur janggal. Apakah habis ini akan ada tanjakan lagi? Nggak tahu. Apakah berbau sabana? Atau kalian melihat sabana? Katakan peta. Rute ini. Nah, pas jalan melintasi bunga-bunga ini, terus di sebelah kanannya ada jurang. Aku ngerasa ini kayak trek gunung Butak. Ya nggak sih, waktu mau ke sabana. Tuh, kayak gini kan. Tuh, langsung ke jurang. Dan vibes-nya tuh udah pasti kabut kalau jam-jam segini di gunung. Tuh, cobain raspberry. Ini udah matang belum? Udah. Akhirnya sekarang tepat di jam 11.54 guys, kita sampai juga di sabana besar. Kita mau makan siang sambil istirahat bentar. Wow, lihat. Lanjut ke Cikasur 3 kilo. Wow, ini pasti hampir 2 jam. Oh, ada 2 sabana Cikasur ke Cisentar. Oh, Cisentar tuh besok ya? Ya kan, Mil? Cisentar besok kan? Kita nanti camp di sini. Tuh lihat, makan with the view. Kapan lagi? Sabana besarnya, benar-benar view-nya kebayar. Kapan lagi makan with the view? Halo. Tuh lihat. Sekarang mau makan nasi yang tadi di bawah naik botol. Tuh, ini sarapan tadi pagi kita. Cuma mau dimakan. Oke guys, sekarang jam 1 pas, kita bakalan lanjut ke Cikasur dan aku udah mulai payung mulai pakai payung karena panas. Tadi sempat kabut, bikin dingin. Saya biar nggak hidung, kita pakai payung. Kita masuk hutan guys, jadinya harus ditutup ya, karena nanti nyangkut. Jujur ini treknya enak banget sih. Habis makan siang aku tidur bentar, lumayan enak sih. Emang bener kita kurang tidur. Ya bayangin aja, tidur cuma 2 jam masuk trekking. Terus di depan tuh udah sabana lagi, jadi nanti kita buka lagi payungnya. Jalanannya turun. Tuh, mereka aku susul kan. Oh, itu bukan orang kita ya? Orang kita. Kirain orang luar. Porter sama orangnya gede, carrier sama orangnya gede carriernya. Apalagi egonya lebih gede. Hujan guys. Sini kalau hujan, jujur rawan jatuh, licin. Weh. Kita ngelewatin jembatan. Lihat guys, ini treknya turunan. Kayak ada orang habis tebang-tebang ya. Enak sih, udah mulai dingin sih. Lihat aku salfok di sebelah kiri, kayak berasa lagi lewat Ororombo, karena banyak banget bunga verbenanya. Ini kita udah nyampe di sabana lagi, cuman kabut. Tuh anak-anak di depan. Tuh udah kalau kena kabut pada tiduran. Tuh lihat.
Ya Allah, enaknya sudah di Kapan kasur. lagi ya kita tiduran di tempat-tempat Kasur kayak jerami. gini? Selama 4 hari ke depan. Ini masih Dewan. Dewa. Ingat itu, ini masih Dewan. Jadi ini lihat, kita tuh jalan di tengah-tengah antara bunga yang udah kering. Musim kemarau. Bagus ya cemaranya. Namun hayangan drone harusnya di mana berarti? Mau ada. Lihat guys, ada merak. Kalian bisa lihat nggak? Di sini nih, tuh. Kalian lihat. Tuh. Tuh, ada merak 2 guys.